Selamat jumpa teman-teman peserta pelatihan operasi pengaman tumbuhan dan satwa liar. Saat ini kita bersama akan mempelajari penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana tumbuhan dan satwa liar. Kita perlu tahu apa ya sebetulnya tempat kejadian perkara itu. Jadi dapat saya definisikan bahwa tempat kejadian perkara adalah tempat di mana tindak pidana dilakukan, terjadi, atau akibat yang ditimbulkan. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana dan di mana barang bukti ditemukan juga disebut sebagai tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini sangat penting karena di tempat kejadian perkara inilah kita akan memperoleh bukti-bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan TKP ini harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar clear. Sebab kalau TKP-nya berubah, maka akan sangat sulit kita menemukan keaslian dari TKP tersebut dan mungkin banyak bukti-bukti yang hilang. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dasar penanganan TKP dan ini harus diketahui oleh semua petugas, baik itu aparat penegak hukum maupun teman-teman yang mengetahui, yang ikut terlibat dalam membantu penanganan TKP. Yang pertama adalah mengolah TKP secara baik, artinya harus profesional, ya, karena memang kunci keberhasilan dari penyidikan terhadap kasus tindak pidana itu sangat bergantung sekali terhadap informasi yang diperoleh dari TKP. Oleh karena itu, teman-teman harus melakukan dengan cermat, teliti, sehingga seolah-olah teman-teman dapat berkomunikasi dengan benda mati di TKP itu. Yang kedua, barang bukti mati itu yang berupa benda mati ada kesaksian yang paling jujur, itulah prinsipnya. Karena apa? Barang bukti itu akan berbicara siapa yang memiliki, siapa yang membawa, siapa yang membantu, apa alat yang digunakan, itu bisa dilihat dari barang buktinya. Apalagi dengan dukungan ilmiah laboratorium, itu akan banyak sekali mengungkap. Sebagai contoh, sidik jari kita pada alat akan terlihat siapa pelakunya, minimal siapa yang membawa alat tersebut. Yang ketiga, prinsip dasar penanganan TKP, kebenaran material adalah kebenaran yang terjadi di TKP, sehingga pembuktiannya dapat dilakukan secara pembuktian formal maupun pembuktian secara material. Oleh karena itu, kita harus benar-benar untuk tindak pidana ini, pembuktian material ini harus benar-benar utuh, ya, selengkap-lengkapnya informasi yang kita peroleh. Dan keempat, potret adalah dokumentasi berpikir dari penyidik, ya. Jadi TKP ini merupakan potret atau dokumentasi untuk penyidik berpikir tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi. Dari TKP kita akan bisa melihat kronologis kejadian tersebut. Oleh karena itu, sekecil apapun informasi yang diperoleh di TKP harus kita amankan. Demikian juga barang bukti apapun yang ditemukan di TKP itu harus kita catat dan kita amankan. Jadi tujuan penanganan TKP dalam proses penyidikan yang pertama adalah satu, mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di TKP. Yang kedua, membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Yang ketiga adalah menemukan tersangka dan motifnya. Jika kita bisa menemukan tersangka di TKP, akan sangat memudahkan. Demikian juga dari perlakuan yang dilakukan terhadap TKP oleh pelaku, kita akan terlihat motif apa sebetulnya yang dilakukan. Sebagai contoh, kalau ada orang mengirim tumbuhan dan satwa liar dalam kardus atau dalam tempat yang tertutup melalui alat berhubungan, kendaraan transportasi, kita akan lihat apakah itu untuk perdagangan, apakah hanya untuk pemeliharaan, apakah untuk kegiatan lainnya yang kita tidak tahu. Karena apa? Bagian-bagian satwa liar tertentu ini ada kaitannya untuk kejahatan narkoba, untuk kejahatan
lain-lainnya. Jadi kita akan terlihat dari motif-motif tindak pidana dilakukan. Yang kedua, fungsi penanganan TKP secara wujud ada untuk menemukan bukti objektif dan bukti subjektif. Bagaimana kita menangani. Yang kedua, kegunaan barang bukti, yaitu sebagai bukti terkait dengan kejahatan atau sebagai bukti untuk penjejak pelaku. Nah, itu kita temukan di TKP terhadap barang bukti yang kita temukan. Juga dalam fungsi penanganan TKP, kita bisa melihat hubungan sebagai bukti langsung dan juga sebagai hubungan yang tidak langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan. Jadi, hakikat dari penanganan TKP adalah segala sesuatu yang didapat dalam penanganan di TKP itu hendaknya kita catat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan TKP yang tentunya dilengkapi dengan sket, foto, daftar jenis barang bukti, dan catatan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan penanganan TKP tersebut. Apakah penanganan lokasi, penanganan barang buktinya, dan barang tersangka maupun saksinya. Jadi kita perlu mempersiapkannya. Saya kira itu, saudara-saudaraku, inti dari penanganan TKP adalah bagaimana kita mengungkap, mengeksplor antara barang bukti, tersangka, saksi, dan lokasi, dan hubungan di antara mereka. Itulah yang paling penting dalam penanganan TKP. Terima kasih.